Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berisi tentang diskriminasi harga internasional dan dumping, serta penentuan harga transfer dan harga dalam praktek. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Mbak Arsinta Elisia Akbar, yang kedua ada Mas Dimas Arif Gunawan, dan yang ketiga ada Mas Reza Dri Anggara. Baik, selanjutnya untuk diskriminasi harga internasional dan dumping akan dijelaskan oleh Mas Reza Dri Anggara. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza Dri Anggara. Saya akan menjelaskan tentang diskriminasi harga internasional dan dumping. Diskriminasi harga internasional atau biasa yang disebut dengan dumping adalah suatu istilah dalam sektor ekonomi dan bisnis untuk menggambarkan kebijakan penjualan produk di luar negeri, tetapi produk tersebut dijual dengan harga yang lebih rendah daripada di negara asal barang tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dumping adalah sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang sangat rendah, dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan, sehingga akhirnya dapat menguasai pasaran luar negeri dan dapat menguasai harga kembali. Selanjutnya yaitu jenis dumping. Jenis dumping ada 4. Yang pertama yaitu predatory dumping. Predatory dumping adalah tindakan untuk memangsa pesaing usahanya menggunakan pemberlakuan harga murah. Setelahnya, pelaku predatory dumping akan menaikkan harga sesuai keinginannya ketika pesaing sudah berhasil menyingkir dari pasar. Yang kedua yaitu reverse dumping. Reverse dumping adalah diskriminasi harga yang dapat dilakukan pada produk bersifat inelastis atau permintaan cenderung tidak berubah ketika harga berubah di pasaran luar negeri. Kata reverse merujuk pada pemberlakuan harga yang lebih tinggi di pasar luar negeri dan harga rendah untuk pasar lokal. Yang ketiga yaitu persistent dumping. Persistent dumping adalah sebuah tindakan memberi harga lebih murah daripada harga dalam negeri secara terus-menerus. Hal ini dimaksudkan untuk menguasai pasar dalam jangka yang sangat panjang. Selanjutnya yang terakhir yaitu sporadic dumping. Sporadic dumping adalah tindakan diskriminasi harga yang dilakukan dalam jangka pendek karena ingin menghabiskan stok produk. Selanjutnya yaitu tujuan dumping. Tujuan dumping yang pertama yaitu menghabiskan stok barang. Ada kalanya suatu negara mengalami kelebihan suatu komoditas. Kelebihan terjadi apabila ternyata hasil produksi tersebut masih tersisa banyak di saat kebutuhan dalam negeri untuk produk tersebut sudah terpenuhi. Stok komoditas atau produk ini mau tidak mau perusahaan harus mengekspor ke luar negeri agar perusahaan tidak merugi dengan menyimpan stok. Yang kedua yaitu tujuannya mengungguli kompetitor. Selain diferensiasi, cost leadership menjadi salah satu strategi yang pelaku bisnis gunakan untuk memenangi persaingan di industri. Dengan harga yang lebih murah, otomatis negara importir ini ingin membeli produk tersebut. Yang ketiga yaitu memperluas pangsa pasar. Dengan praktik dumping yang membuat harga produk menjadi lebih murah di luar negeri, maka produk eksportir akan memiliki pangsa pasar yang lebih luas. Hal ini karena dengan harga yang murah, produk tersebut dapat menjangkau seluruh negara yang membutuhkan produk tersebut. Yang terakhir, saya akan memberikan beberapa contoh dumping di beberapa negara. Yang pertama yaitu negara Tiongkok. Negara Tiongkok pernah menjual harga deterjen di Amerika Serikat dengan harga kurang dari 1/5 dari harga aslinya di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu negara Turki. Negara Turki pernah menjual
terigu di Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah dibanding harga dalam negeri. Akibatnya pada 2009 terigu milik Turki mendominasi pasaran di Indonesia. Dan yang terakhir, negara Jepang. Negara Jepang pernah menjual produk kendaraan dan elektronik dengan harga yang jauh lebih murah di luar negeri dibanding dalam negeri. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penentuan harga dalam praktek dan permasalahan akan dijelaskan oleh Mbak Arsinta Elisha Akbar. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Arsinta Elisha Akbar. Selanjutnya ada definisi penentuan harga transfer. Transfer pricing adalah suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak terwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Transfer pricing bisa juga diartikan sebagai besaran harga yang dibebankan satuan usaha individu pada perseroan multi satuan atas transaksi yang terjadi di antara mereka. Tujuan penentuan harga transfer: 1. Pengoptimalan atas penghasilan global setelah dipotong pajak. 2. Mengurangi risiko keuangan. 3. Mengurangi beban tanggungan pajak dan bea masuk. Lalu metode penentuan harga transfer sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor per 32 PJ 2011 dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar, wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode penentuan harga transfer yang paling sesuai. Metode penentuan harga transfer yang dapat diterapkan adalah: 1. Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. 2. Metode harga penjualan kembali. 3. Metode biaya plus. 4. Metode pembagian laba. Dan 5. Metode laba bersih transaksional. Definisi penentuan harga dalam praktek. Mendefinisikan penentuan harga dalam praktek atau yang disebut transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional, di mana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya. Transfer pricing didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual dan biaya divisi pembeli. Selanjutnya, metode penetapan harga dibagi menjadi 3, yaitu metode marginalis pricing pada keadaan ketidakpastian. Metode ini untuk menerapkan marginalis pricing pada keadaan ketidakpastian, dan terdapat 3 metode yang dapat dilakukan, yaitu: 1. Penggunaan taksiran kurva permintaan dan MC. 2. Penggunaan taksiran elastisitas harga dan MC. 3. Metode penggunaan taksiran biaya dan penerimaan inkremental. Selanjutnya, metode biaya ditambah dengan laba yang diinginkan. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana, yaitu produsen di dalam menetapkan harga produknya dengan cara biaya per unit ditambah dengan laba yang diinginkan. Selanjutnya, penentuan harga didasarkan pada keseimbangan antara harga permintaan dan harga penawaran produk di pasar. Metode ini merupakan metode yang baik untuk menentukan laba yang maksimal melalui keseimbangan harga antara permintaan produk dan penawaran produk. Permasalahan, di era sekarang ini semakin banyak peluang pasar yang timbul karena semakin banyaknya jenis kebutuhan manusia.
di mana mendorong perusahaan untuk lebih berkembang lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang beragam. Semakin berkembangnya perusahaan, semakin kompleks lingkungan bisnis yang dihadapinya. Dengan semakin kompleksnya lingkungan industri, manajemen menghadapi banyak ketidakpastian sehingga resiko bisnis menjadi meningkat. Bersamaan dengan itu, aktivitas operasi perusahaan semakin beraneka ragam. Maksudnya adalah suatu kegiatan produksi yang berkesinambung mulai dari bahan mentah sampai bahan jadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penyelesaian dan analisis jurnal akan dijelaskan oleh Mas Dimas Arif Gunawan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya akan melanjutkan yaitu penyelesaian terkait permasalahan yang dibacakan Mbak Cinta itu tadi. Manajemen umumnya berusaha mengurangi resiko bisnis yang dihadapinya dengan cara membagi kegiatannya menjadi divisi-divisi. Dengan semakin banyaknya divisi, masalah yang timbul akan semakin kompleks. Mengingat waktu maupun keahlian manajer yang terbatas, maka divisionalisasi ini diikuti dengan adanya desentralisasi, yaitu pendelegasian wewenang manajer puncak kepada manajer divisi. Tiap-tiap divisi yang merupakan pusat pertanggungjawaban menghasilkan produk sejenis atau berlainan dan ada kalanya saling berkaitan. Masing-masing melaksanakan divisi kegiatan produksi tertentu saja dan bukan keseluruhan yang berdiri sendiri, oleh karena masing-masing divisi adalah unit yang berdiri sendiri. Maka atas produk atau jasa yang ditransfer dilakukan pembebanan. Berikut ini jurnal yang kami analisa terkait 3 materi yang kami sampaikan ini tadi, yaitu dengan judul analisis penentuan harga transfer terhadap kontribusi laba antar divisi pada mebel usaha dagang Arif. Ya, inilah rangkuman terkait jurnal tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan dan pengalaman peneliti pastinya. Dalam pemindahan atau transfer produk dari divisi satu ke divisi lain, itu diperlukan suatu kebijakan perusahaan mengenai besarnya harga transfer yang harus dibebankan oleh divisi pembuat atas produk yang dihasilkan. Untuk menetapkan harga transfer tersebut ada beberapa alternatif atau sebuah metode. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga transfer terhadap kontribusi laba antar divisi pada mebel usaha dagang Arif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif, sedangkan metode yang digunakan memakai metode pendekatan, yaitu metode harga transfer berdasarkan biaya penuh, metode harga transfer berdasarkan biaya variabel, metode harga transfer berdasarkan biaya ditambah laba, dan metode harga transfer berdasarkan harga pasar. Bagian ketiga atau hasil penelitian pada jurnal tersebut adalah itu menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, itu diketahui bahwa penentuan harga transfer yang telah ditetapkan perusahaan merupakan keputusan yang tepat. Karena mencerminkan kontribusi laba yang adil bagi tiap divisi. Dengan menggunakan metode biaya penuh, biaya yang dikeluarkan divisi kembali tidak terlalu tinggi, namun juga tidak merugikan divisi penjual, karena di samping menjual kepada internal juga menjual kepada pihak eksternal yang dapat menghasilkan laba lebih tinggi. Sehingga dalam proses produksi, kedua divisi bisa saling membantu untuk mendapatkan laba yang adil. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada jurnal atau hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut. Yaitu kelebihannya adalah dengan menggunakan metode biaya penuh, biaya yang dikeluarkan divisi pembeli tidak terlalu tinggi, namun juga tidak merugikan divisi penjual. Untuk kekurangan yaitu adalah yang pertama, yaitu semakin banyak peluang pasar yang timbul karena semakin banyaknya jenis kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu manajemen menghadapi banyak ketidakpastian sehingga risiko bisnis menjadi meningkat. Untuk kesimpulan dari jurnal tersebut adalah yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat daya saing harga transfer produk apabila harga transfer dihitung dengan menggunakan keempat metode, yaitu pertama yaitu metode harga transfer berdasarkan biaya penuh,
dan berdasarkan biaya variabel, dan ketiga yaitu berdasarkan biaya penuh ditambah laba, dan terakhir yaitu berdasarkan harga pasar, sehingga nantinya dapat diterapkan sebagai penetapan harga transfer yang layak bagi divisi-divisi dalam perusahaan. Analisis data pada penelitian ini yaitu dengan membandingkan besarnya kontribusi laba yang diperoleh dari metode harga transfer, yaitu harga transfer yang digunakan oleh perusahaan dengan teori yang ada. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyimak penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai diskriminasi harga internasional dan dumping, serta penentuan harga transfer dan harga dalam praktek. Semoga penjelasan yang kami berikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.